Di kamp klan Ye, Mu Chen, Ye Qingling dan Chu Qi duduk bersama di tenda pusat. Saudara Fang, dapatkah kamu memberitahu kami tentang berita yang telah kamu kumpulkan terkait dengan binatang spiritual peringkat surga? Mu Chen tersenyum sambil menatap anak laki-laki tampan di samping Chu Qi. Setelah percakapan sebelumnya, dia mengetahui bahwa nama yang terakhir adalah Fang Song, dan dia juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Saat ini, dia juga berada di fase tengah tahap Shenpo. Karena dia berteman dengan Chu Qi, dia ikut mendirikan klan Chu bersamanya. Mendengar ini, Fang Song tersenyum dan mengangguk. Dia memiliki kesan yang baik tentang Mu Chen karena dia tidak menunjukkan kesombongan bahkan setelah dia mengalahkan Chu Qi. Dia merenung sejenak dan berkata, seminggu yang lalu, kami menemukan daerah yang relatif unik. Karena wilayah itu terus tertutup oleh es dan salju, kami menyebutnya lembah es. Ketika kami berada di sana, kami menemukan banyak harta duniawi yang berharga. Namun, yang aneh adalah bahwa tidak ada binatang spiritual tunggal yang melangkah di dalam wilayah itu, juga tidak ada hewan spiritual yang berani merebut harta duniawi ini. Sebelumnya, beberapa orang kami masuk untuk mencari. Tetapi tepat ketika mereka berencana mengambil beberapa harta duniawi secara diam-diam, sebuah suara mengejutkan terdengar di kedalaman wilayah es. Kemudian, mereka menemukan bayangan besar seekor binatang buas yang telah bersembunyi di dalam salju. Tapi satu hal yang pasti, tekanan energi spiritual yang berasal darinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang spiritual tingkat tinggi. Mendengar ini, Mu Chen langsung tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia segera bertanya, apakah kamu mencari tahu apa itu binatang spiritual? Binatang spiritual peringkat surga terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah yang paling lemah dari binatang spiritual peringkat surga, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan. Oleh karena itu, mereka harus meneliti sepenuhnya dan mencari tahu apa binatang spiritual itu dan masing-masing memiliki peringkat bumi di Myriad Beast Tracker sebelum mengambil tindakan. Setelah ini terjadi, orang-orang kita menggambar garis besar kasar dari apa yang telah mereka lihat berdasarkan ingatan mereka. Fang Song bertukar pandang dengan Chu Qi, dan yang terakhir mengeluarkan selembar gulungan kulit, yang dia serahkan kepada Mu Chen. Ketika Mu Chen menerimanya, dia segera melirik lembar kulit. Di permukaan kertas, garis sederhana dari sosok besar yang tersembunyi di dalam salju ditarik. Dari penampilannya, itu tampak seperti ular raksasa. Namun, sayap besar di belakangnya benar-benar terbuka saat memanggil salju. Meskipun binatang spiritual yang berada di peringkat 80 anteratas dari Myriad Beast Tracker semua telah memasuki tingkat menjadi binatang spiritual peringkat surga, aku tidak percaya bahwa ada binatang spiritual peringkat surga yang berada di 50 anteratas dalam dunia surga utara. Mu Chen perlahan berbicara. Mendengar ini, Fang Song dan yang lainnya menganggukkan kepala. Jika 50 binatang spiritual peringkat surga teratas berada pada tahap matang, mereka akan sebanding dengan tahap Huatian atau bahkan tahap Tongtian. Dengan demikian, mungkin mustahil bagi Akademi Spiritual Surga Utara untuk mengendalikan situasi jika mereka telah menempatkan keberadaan yang menakutkan di tempat ini. Karena itu, kita hanya bisa memilih dari hewan buas spiritual yang berada di antara peringkat ke-50 dan ke-80 dari Myriad Beast Tracker. Di antara hewan-hewan spiritual ini, hanya ada satu yang berbentuk seperti ular raksasa, memiliki sayap dan menikmati hidup di lokasi Arktik. Mu Chen menunjuk ke lembaran kulit dan perlahan bergumam sambil menatap Chu Qi dan yang lainnya, itu adalah binatang spiritual yang berada di peringkat ke-73, Naga Spirit Hail Misterius. Naga Spirit Hail Misterius. Chu Qi, Fang Song dan Ye Qingling semua tertegun. Naga Spirit Hail Misterius. Dilahirkan di tanah Arktik dan memiliki sayap bersalju sejak lahir, ia dapat memanggil salju dan menyebabkan daratan berada di musim dingin tanpa akhir. Itu akan melepaskan kulitnya setiap 100 tahun dan setiap kali melepaskan kulitnya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Setelah itu telah menumpahkan kulitnya 3 kali, itu akan memasuki tahap matang dan kekuatannya akan sebanding dengan ahli tahap akhir Rongtian. Tahap akhir tingkat Rongtian? Mu Chen memukul bibirnya.
Dia benar-benar berharap bahwa naga spirit Hail misterius belum mencapai kematangan. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk berhasil membunuhnya. Berpikir tentang pertemuan masa lalunya, Mu Chen telah meminjam kekuatan Tante Jiuyu dan hanya nyaris berhasil berurusan dengan Liu Jingshan, yang telah maju ke tahap awal tahap Rongtian. Jika naga spirit Hail misterius telah mencapai tahap akhir tahap Rongtian, tidak mungkin baginya untuk membunuhnya bahkan jika dia meminjam kekuatan Tante Jiuyu lagi. Naga spirit Hail misterius ini mungkin belum pada tahap dewasa. Kalau tidak, mustahil bagi orang-orang kita untuk melarikan diri di bawah tekanan energi spiritual seperti itu. Fang Song merenung. Mu Chen mengangguk. Dia juga percaya bahwa itu tidak mungkin bagi naga spirit Hail misterius berada pada tahap dewasa. Jadi, dia memiringkan kepalanya ke arah Ye Qingling. Itu target yang lumayan baginya. Hohoho, saudaramu. Dari penampilan kamu, apakah kamu berencana menargetkan naga spirit Hail misterius? Fang Song tersenyum. Aku sedikit tertarik dengan itu. Mu Chen tersenyum dan tidak menyembunyikan minatnya tentang naga spirit Hail misterius. Naga spirit Hail misterius terlalu kuat. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Cuki bergumam dalam-dalam. Karena mayoritas dari mereka hanya pada tahap Shenpo, bagaimana mungkin bagi mereka untuk mengalahkan binatang spiritual peringkat surga yang berada di tahap Rongtian? Memang benar bahwa kita tidak bisa mengalahkannya dengan kita sendiri. Mu Chen tersenyum dan langsung bertanya, tapi bagaimana jika kita memasukkan 100 ahli tahap Shenpo lainnya? Ekspresi Fang Song dan Cuki sedikit berubah. Dalam dunia surga utara saat ini, ada banyak orang. Aku percaya bahwa banyak dari orang-orang ini akan tertarik pada binatang spiritual peringkat surga. Jika kita menyebarkan berita tentang naga spirit Hail misterius keluar, pasti ada banyak orang yang akan berkumpul di sana. Tidak peduli seberapa kuat naga spirit Hail misterius, itu akan tidak berdaya melawan banyak individu. Setelah itu terjadi, kita bisa mengambil keuntungan dari krisis untuk merebut jiwa esensi. Itu adalah kesempatan kita. Mu Chen berkata dengan lemah. Dengan banyak individu, itu tidak lagi yakin bahwa kamu akan dapat memperoleh esensi jiwa, bahkan jika kita berhasil mengalahkan naga spirit Hail misterius. Fang Song menjawab perlahan. Tapi setidaknya ada kesempatan, kan? Mu Chen tersenyum. Fang Song dan Cuki keduanya terdiam. Itu benar. Setidaknya mereka akan memiliki peluang sukses. Terima kasih kalian berdua karena memberitahuku informasi penting seperti itu. Mu Chen menangkupkan tangannya ke mereka berdua. Tanpa mereka memberitahu berita tentang binatang spiritual peringkat surga, mungkin perlu sedikit waktu sebelum mereka berhasil menemukannya. Fang Song dan Cuki saling bertukar pandang. Dia tiba-tiba mengeluarkan batuk dan tersenyum, "Saudara Mu, kami juga cukup tertarik dengan ide kamu. Jika memungkinkan, dapatkah kamu memasukkan kami ke dalam tim ini?" Mengenai esensi jiwa spiritual binatang peringkat surga, kita tidak benar-benar memiliki keinginan untuk itu. Bagaimanapun, kami berdua sudah menelan jiwa esensi. Meskipun kita bisa menelannya sekali lagi, itu terlalu mengganggu. Karenanya, kami tidak akan berencana merebut hal ini. Namun, ada banyak harta duniawi yang berharga di dalam lembah es. Jika ada kesempatan, kami juga ingin mendapatkan beberapa bahan dari tubuh naga misterius Spirit Hail. Setelah semua, tubuh misterius Spirit Hail naga adalah bahan yang luar biasa untuk membuat artefak spiritual. Di masa depan, kita mungkin menemukan pandai besi spiritual untuk membuat artefak spiritual yang kuat bagi kita. Mendengar ini, Mu Chen berkomunikasi dengan Ye Qingling menggunakan tatapan mereka. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk, "Kami dengan senang hati menyambut kalian. Karena seperti ini, mari kita bekerja sama sebagai tim." Informasi itu dibawa oleh Cuki dan yang lainnya. Selain itu, mereka juga tidak lemah. Jika mereka mau bekerja sama, itu pasti akan menguntungkan mereka. "Apa yang kamu rencanakan selanjutnya, saudaramu?" Melihat Mu Chen memberi mereka persetujuannya, Fang Shan dan bahkan Cuki tersenyum.
Sedikit keinginan memenuhi mata mereka. Meskipun mereka berdua cukup dewasa, mereka masih muda. Dengan demikian, mereka suka melakukan hal-hal yang akan merangsang mereka. Pertempuran melawan binatang spiritual tingkat surga adalah sesuatu yang sangat mereka minati. Rencanaku sebenarnya cukup sederhana. Kami pertama-tama akan membawa sekelompok orang ke lembah es untuk menjelajahi medan. Pada saat yang sama, kami akan mengirim beberapa orang untuk menyebarkan informasi bahwa naga Spirit Hail misterius berada di dalam lembah es. Aku percaya bahwa lembah es akan sangat ramai dalam 2 hari. Kita tidak perlu membimbing yang lain dan hanya bisa menunggu perkembangan terjadi. Bagaimanapun, pasti akan ada seseorang yang bersedia menjadi gelombang serangan pertama. Mu Chen tersenyum. Fang Song dan Chu Qi mengangguk. Memang benar bahwa tidak perlu ada rencana khusus. Naga Spirit Hail misterius itu terlalu kuat. Mungkin, tidak ada seorang pun di dunia surga utara yang bisa mengalahkannya sendiri. Dalam hal itu, mereka hanya bisa mengandalkan angka. Adapun siapa yang akan mendapatkan esensi jiwa, itu akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Karena seperti ini, kita akan pergi dulu. Besok, aku akan membawa orang-orang kita ke sini dan kita akan berangkat bersama. Fang Song dan Chu Qi keduanya berdiri saat mereka berbicara. Mu Chen mengangguk dan menyaksikan ketika keduanya meninggalkan tenda. Kita juga harus memulai persiapan kita. Tentang perjalanan menuju lembah es ini, kita seharusnya hanya membawa orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual tahap akhir tingkat Linglun. Kalau tidak, itu akan berbahaya karena orang lain tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Mu Chen berkata sambil berbalik ke arah Ye Qingling. Ye Qingling mengangguk dan segera mengatur anak buahnya secara diam-diam. Di sisi lain, Mu Chen sedikit meregangkan pinggangnya sementara sedikit minat muncul di mata hitamnya. Pohoho, naga Spirit Hail misterius. Kamu adalah target yang sangat baik. Kali ini, kamu mungkin akan tersiksa. Pada hari berikutnya, Fang Song dan Chu Qi tiba tepat waktu dan membawa sekitar 30 orang. Semua orang ini memiliki kekuatan fase akhir tahap Linglun. Jelaslah bahwa mereka mengerti bahwa itu bukan sesuatu yang bisa mereka selesaikan hanya dengan angka. Kekuatan klan Ye bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Chu. Mereka hanya memiliki sekitar selusin anggota fase akhir tahap Linglun, yang bahkan tidak setengah dari klan Chu. Namun, dengan Mu Chen memimpin mereka, anggota klan Chu tidak berani meremehkan mereka. Mu Chen berdiskusi dengan Fang Song sebentar. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Moling dan berkata, setelah kami pergi, kamu harus diam-diam menyebarkan informasi berdasarkan apa yang aku katakan. Berhati-hatilah untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa kami menyebarkan informasi ini dengan sengaja. Saudaramu, santai saja. Moling mengangguk. Dia dipenuhi dengan penyesalan karena dia tidak bisa mengikuti Mu Chen dan yang lainnya untuk bertemu binatang spiritual peringkat surga. Namun, dia mengerti bahwa dia hanya akan menyeret mereka ke bahaya jika dia pergi tanpa kekuatan yang cukup. Melihat ini, Mu Chen mengatakan tidak lebih dan bertukar pandang dengan Fang Song. Dia melambaikan tangannya, ayo pergi. Lembah es terletak di hutan yang terletak di barat laut pedalaman alam surga utara. Tempat ini terlalu jauh. Dengan demikian, sangat jarang bagi individu untuk pergi ke sana bahkan jika dunia surga utara dipenuhi orang. Agar Mu Chen dan yang lainnya tiba di lokasi ini, mereka butuh 1 hari penuh. Banyak hewan spiritual akan mengganggu mereka di sepanjang jalan. Untungnya, kelompok itu dipenuhi para ahli. Dengan demikian, tidak ada sebab akibat yang terjadi meskipun langkah mereka melambat. Pada sore hari kedua, Mu Chen dan yang lainnya secara bertahap memperlambat langkah mereka. Ini karena mereka mendeteksi bahwa suhu turun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka saling bertukar pandang dan semangat mereka bergetar. Tampaknya mereka tidak jauh dari tujuan mereka. Ketika kelompok itu memasuki gunung, mereka melihat sekeliling dan benar-benar terkejut. Hutan yang semula subur tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, yang menggantikannya adalah dunia yang dipenuhi salju.
Kepingan salju dingin bercampur angin bersiul turun di dunia es ini. Tangisan terdengar dari udara di sekitar mereka. Jadi ini adalah lembah es? Mu Chen menatap dunia es yang disembunyikan oleh gunung dan mendesa. Tepat ketika dia hendak berbicara, raungan binatang buas kuno terdengar dari kedalaman dunia es. Keluar! Pada saat ini, salju turun terguncang dan menyebar terpisah. Dingin yang menakjubkan terpancar dari celah. Tubuh Mu Chen seperti batu ketika dia berdiri di puncak gunung. Namun, matanya tetap tertuju pada kedalaman dunia es. Di bawah badai salju, dia samar-samar bisa melihat makhluk besar yang memanggil salju. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh dengan makhluk besar itu, tekanan energi spiritualnya telah menyebar ke tempat ini. Dalam mata hitam Mu Chen, sedikit gairah melonjak. Mereka telah memperkirakannya dengan benar. Makhluk besar yang tersembunyi di dalam dunia es itu memang naga spirit Hail misterius, peringkat ke-73 peringkat bumi di Myriad Beast Tracker. Di puncak gunung, semua orang bisa merasakan tekanan energi spiritual memancar dari kedalaman dunia es ini. Ekspresi mereka bergetar sedikit, dan sedikit keinginan muncul di mata mereka. Mereka memang mengidentifikasi target mereka dengan benar. Mu Chen secara bertahap menarik pandangannya dari dunia yang membeku dan berbisik, "Ayo pergi. Kami akan menyelinap masuk. Namun, kamu tidak harus menyentuh harta duniawi manapun. Kami akan menemukan tempat dan menunggu hingga area mulai semarak." Oke. Semua orang langsung mengangguk begitu mereka mendengar ini. Setelah melihat ini, Mu Chen bergegas keluar dan masuk ke dunia beku, menghadapi badai salju. Di belakangnya, puluhan sosok mengikuti dengan tenang. Ketika mereka memasuki kedalaman dunia es ini, Mu Chen dan yang lainnya secara bertahap bisa merasakan dinginnya dunia ini. Meskipun aura spiritual cukup berlimpah dan banyak harta duniawi, tidak ada jejak binatang spiritual. Semua binatang spiritual peringkat surga memiliki penghormatan yang sangat kuat terhadap hak teritorial. Dengan demikian, binatang spiritual biasa tidak akan berani memasuki wilayah yang ditempati binatang spiritual peringkat surga. Setelah Mu Chen dan yang lainnya diam-diam memasuki dunia es, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan energi spiritual yang tangguh ketika mereka mendekati kedalaman dunia ini. Raungan luar biasa terdengar dari badai salju dan akan mengguncang dunia dari waktu ke waktu. Tetapi melawan tontonan seperti itu, Mu Chen mampu tetap tenang. Lagi pula, ia pernah mengalami teror dari tante-tante siluman burung ini. Adegan api hitam melonjak melalui langit untuk bertarung melawan surga terukir dalam benaknya. Dibandingkan dengan tante siluman burung itu, naga spirit Hail misterius tidak signifikan. Ini karena, bahkan jika naga spirit Hail misterius berada dalam tahap dewasa, itu akhirnya masih hanya pada tahap akhir tahap Rongtian. Bahkan jika itu telah mengalami banyak keberuntungan dan peluang, tidak mungkin baginya untuk masuk peringkat surga di Myriad Beast Tracker dan melangkah ke ranah binatang ilahi. Di sisi lain, Tante Jiuyu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selama itu menembus belenggu dunia, ia akan mampu melepaskan bentuk spiritualnya dan menjadi binatang ilahi. Itu kemudian akan menjadi keberadaan yang kuat di seluruh dunia seribu besar. Oke, kita tidak bisa bergerak maju lagi. Mu Chen tiba-tiba berhenti dan bergegas ke celah tersembunyi di gunung. Retakan ini terletak tepat di antara dua puncak gunung. Dengan demikian, mereka memiliki pandangan luas tentang dunia luar. Jika mereka melihat keluar, mereka akan dapat melihat kedalaman dunia es. Begitu mereka tiba di lokasi ini, tekanan energi spiritual juga menjadi semakin kuat. Jika mereka maju lebih jauh, kemungkinan mereka akan ditemukan oleh naga spirit Hail misterius. Hanya dengan sedikit para pria yang mereka miliki di sini, mereka tidak akan berani melawan binatang itu, jadi mereka tidak mau mengambil risiko itu. Chuki, Ye Qingling dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka semua menyadari tekanan energi spiritual yang tangguh juga. Selanjutnya, kita akan menunggu sampai lokasi ini menjadi hidup. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap kedalaman dunia es saat dia bergumam.
Pada waktu yang tidak diketahui, desas-desus tiba-tiba mulai menyebar di suatu wilayah di dalam interior dunia surga utara. Dikatakan bahwa ada dunia es yang tersembunyi di balik banyak gunung di sebelah barat. Di lokasi itu, ada beberapa orang yang menemukan naga spirit hile misterius yang terluka parah. Selain itu, ada banyak harta duniawi dalam domain naga spirit hile misterius. Seperti setetes air yang mendarat di kolam yang tenang dan menyebabkan riak, desas-desus ini dengan cepat menyebar. Dikatakan bahwa ada naga spirit hile misterius yang terluka parah di dalam lembah es. Naga spirit hile misterius tampaknya menjaga harta duniawi yang dikenal sebagai pohon dewa es. Jika ahli sari tahap Shenpo ingin mendapatkan buah dewa es dari pohon, mereka akan segera menerobos kelas berikutnya. Saat ini, ada banyak kekuatan dan pusat kekuatan menuju lembah es. Apakah kita juga akan pergi ke sana untuk bersenang-senang? Segala macam rumor menyebar dengan sangat cepat. Seluruh wilayah menjadi gelisah, dan banyak individu dengan cepat menuju ke arah lembah es. Begitu informasi ini diteruskan ke beberapa pasukan dan pusat kekuatan yang sangat kuat, mereka menatap ke kejauhan dengan tatapan aneh. Naga spirit hile misterius. Binatang spiritual surga peringkat surga pada tingkat ini sudah cukup untuk membiarkan kerakusan mereka mengaburkan hati mereka. Kumpulkan semuanya. Kita menuju lembah es. Informasi menyebar dengan cepat, dan banyak para pendekar juga diam-diam mengambil cuti saat mereka menuju ke lembah es. Wilayah itu pasti menjadi sangat populer dalam sekejap. Sin berpindah ke lembah es. Dalam celah gunung, Mu Chen sedang duduk bersila dengan tenang. Di belakangnya, Ye Qingling, Chu Qi dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Energi spiritual padat dikeluarkan dari mereka untuk melawan angin dingin yang berhembus. Sepertinya informasi tentang lokasi ini sudah tersebar. Mu Chen tiba-tiba berbicara. Dia mampu mendeteksi berbagai fluktuasi energi spiritual yang telah memasuki padang es tandus ini hanya dalam satu hari yang singkat. Chu Qi dan yang lainnya juga mengangguk, karena mereka juga mendeteksinya. Namun, masih belum cukup banyak pria. Mu Chen tersenyum saat dia menggumamkan ini pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, dan satu hari telah berlalu. Pada hari kedua, dunia es yang awalnya cukup berubah menjadi lokasi yang bising dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak tokoh telah tiba di gurun tandus ini dan suara yang dikeluarkan dari mereka tampaknya telah menghentikan badai salju yang tak berujung. Aliran manusia yang stabil memasuki kedalaman dunia es. Dari tempat tersembunyi mereka, Mu Chen dan yang lainnya bisa melihat tak terhitung, tokoh-tokoh kuat bergerak dalam badai salju. Aura mereka sama sekali tidak lemah. Untuk orang-orang yang memasuki kedalaman dunia es, mereka memperhatikan bahwa naga spirit hile misterius cukup akrab bagi mereka. Namun, mereka bukan idiot. Mereka jelas tahu perbedaan antara naga spirit hile misterius dan diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa mengandalkan angka untuk mengalahkan keberadaan kuat ini. Jika ada dari mereka yang terburu-buru masuk, mereka pasti akan terbunuh seketika oleh naga spirit hile misterius. Dengan demikian, banyak dari pria akan tetap dalam batas-batas dunia es saat mereka menunggu lebih banyak orang untuk berkumpul. Penantian ini hanya memakan waktu setengah hari. Ketika itu terjadi, Mu Chen dan yang lainnya sedikit terkejut, karena mereka menatap sosok yang mendekat yang menutupi seluruh langit. Dari pandangan sekilas, jumlah orang yang berkumpul telah melebihi 10.000. Selain itu, ada setidaknya ratusan ahli tingkat Shenpo di antara mereka. Angka-angka ini jelas telah melampaui jumlah ahli tingkat Shenpo di dalam alam spiritual utara. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ini hanya sebagian dari orang-orang di dunia surga utara. Namun, formasi itu sudah cukup menakutkan. Betapa mengerikannya jika setiap orang dimasukkan dalam formasi? Daya tarik 5 akademi besar benar-benar mengejutkan. Selanjutnya, mari kita tunggu pertunjukan dimulai. Mu Chen meludahkan seteguk udara putih dingin. Senyum penuh dengan harapan muncul di wajahnya yang tampan. Keributan itu cukup besar sekarang. Dengan demikian, naga spirit hile misterius akan segera disiagakan.
Ketika itu terjadi, itu pasti akan sangat marah. Begitu kita memasuki pertarungan, itu pasti akan menjadi pemandangan yang spektakuler. Fang Song berseru. Sulit membayangkan bahwa adegan ini secara diam-diam disebabkan oleh mereka. Kapan kita mulai? Tanya Chuqi. Tidak perlu terburu-buru. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, kami bukan satu-satunya yang berencana untuk mengambil keuntungan dari yang lain. Selain itu, ada banyak pendekar yang muncul di lokasi ini. Banyak dari mereka akan memiliki gagasan yang sama dengan kita. Chuqi dan yang lainnya mengangguk. Meskipun pihak ketiga pasti akan mendapat manfaat dari perselisihan antara dua dan yang lain, ada terlalu banyak pihak ketiga di lokasi ini. Dengan demikian, pihak ketiga ini pasti akan bertarung melawan diri mereka sendiri juga. Tokoh-tokoh muncul di mana-mana di dunia es. Suara-suara bising terdengar dan mengusir mayoritas badai salju yang mengamuk. Ketika orang-orang yang berkumpul di lokasi ini meningkat, tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk memasuki kedalaman tanah es yang tandus ini. Mereka semua menunggu naga spirit high misterius muncul dari kedalaman. Dan mereka tidak perlu menunggu lama. Raungan gemuruh terdengar, dan perasaan amarah dan keganasan buta bisa dirasakan di dalam raungan itu. Jelaslah bahwa naga spirit high misterius telah mendeteksi adanya gerombolan manusia yang telah masuk ke dalam wilayahnya setelah terbangun dari tidurnya. Mengaum roar-roar. Raungan ini membentuk dampak gelombang sonik saat menyebar. Itu menyebabkan badai salju turun seperti banyak pisau tajam. Beberapa individu yang tidak beruntung akan langsung dipotong oleh pisau tajam ini dan harus segera melindungi tubuh mereka dengan energi spiritual. Hati-hati semuanya. Binatang buas itu keluar. Raungan yang dipenuhi dengan energi spiritual bergemuruh. Blar. Tanah es sepertinya bergetar pada saat ini. Salju tiba-tiba bertiup ke kedalaman dunia es, dan semua orang bisa melihat badai salju besar menyapu dari kedalaman. Tampilan kekuatan sangat mengejutkan. Badai salju sangat deras, dan dalam beberapa detik, badai itu muncul di depan banyak orang. Setelah itu, badai salju itu terkoyak ketika sepasang sayap besar yang ditutupi dengan es tiba-tiba membuka diri dari dalam. Mengaum roar-roar. Energi spiritual yang sangat kuat keluar bersama dengan raungan dan tekanan energi spiritual yang hebat menyebar ke seluruh wilayah. Jelum ledakan. Badai salju langsung meledak, dan salju turun dari langit. Sebuah monster besar muncul di dalam salju, dan pada saat ini, banyak mata individu menyipit. Itu adalah makhluk yang sangat cantik. Tubuhnya adalah naga sementara armor es yang berkilauan menutupinya. Napas dingin berhembus keluar dari mulutnya yang mengerikan dan raksasa dan membekukan udara di sekitarnya. Sepasang mata biru raksasa menatap dingin ke arah banyak serangga di depannya. Pada saat yang sama, itu perlahan mengepakkan sayapnya, menyebabkan angin dan salju muncul. Lingkungan yang semula berisik langsung menjadi sunyi. Bahkan ketika banyak individu dipersiapkan secara psikologis, syok masih memenuhi hati mereka ketika mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan binatang spiritual peringkat surga di depan mereka. Apakah ini naga misterius itu? Mu Chen juga menatap makhluk besar yang menempati ruang tersebut. Wajahnya berubah serius, tetapi sedikit kegembiraan melintas di matanya. Ini karena dia memperhatikan bahwa naga spirit high misterius masih hanya pada tahap awal Rongtian. Jika hanya pada level ini, itu adalah sesuatu yang bisa mereka tangani. Pertunjukan akhirnya dimulai. Saat Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, naga spirit high misterius mengeluarkan raungan marah. Itu membuka mulutnya yang raksasa, dan semburan dingin mengalir keluar langsung ke arah kerumunan orang. Binatang spiritual peringkat surga akhirnya mulai bergerak. Blar-blar-blar ledakan. Aliran es yang putih dan dingin turun ke arah kerumunan seperti air terjun seputih salju. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang sangat tangguh keluar. Ah! Jeritan melengking terdengar, tapi anehnya tidak ada darah yang tertumpah. Orang-orang yang terkena aliran deras langsung meledak menjadi banyak sinar cahaya yang membawa mereka pergi.
Mu Chen sedikit terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini terjadi di depan matanya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa simbol-simbol yang terkena dihancurkan dan dibentuk menjadi berkas cahaya yang segera menghilang. Jadi simbol-simbol itu akan melindungi orang-orang yang seharusnya terbunuh. Setelah hancur, ia mengeksekusi energi spiritual misterius dan langsung mengirimkannya. Tetapi dalam kasus ini, mereka dianggap tersingkir dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ye Qingling bergumam di samping Mu Chen. Mu Chen mengangguk. Jadi simbol tersebut sebenarnya memiliki ukuran perlindungan seperti ini. Meskipun mereka dapat menggunakan energi spiritual dalam percobaan dunia surga utara, kekejaman tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari jalan spiritual. Di jalan spiritual, tidak ada yang akan peduli apakah kamu hidup atau tidak. Selain dirimu, tidak ada orang yang bisa kau andalkan. Wohoho, para peserta jalan spiritual dipilih melalui banyak penyaringan. Jika mereka tidak menggunakan metode semacam ini di dunia surga utara, setidaknya setengah dari peserta akan mati. Bahkan Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan mampu membayar harga sebesar itu. Fang Song tersenyum. Meskipun 5 akademi besar semuanya sangat kuat dan terkenal di seluruh dunia 1000 besar, mereka akan merekrut banyak siswa. Jadi, jika setengah dari mereka mati, orang tua siswa ini mungkin akan marah. Meskipun mereka tidak akan mati, harga yang mereka bayar untuk ini sangat mahal. Baru saja, ada 2 pendekar tahap Shenpo yang tidak beruntung di antara yang terkena dampak. Cuki juga bergumam. Dengan kekuatan semacam ini, mereka akan memiliki sejumlah kemampuan tertentu. Berdasarkan situasi biasa, itu tidak akan sulit bagi mereka untuk menaikkan peringkat simbol mereka ke peringkat 5. Sayangnya bagi mereka langsung dihilangkan oleh naga spirit Hail misterius. Mari kita terus menonton. Saat ini, naga spirit Hail misterius sedang dalam kondisi puncaknya dan akan menyembur liar terhadap orang-orang yang datang. Mu Chen tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap makhluk besar di langit yang jauh. Jelas bahwa orang-orang yang berada di atas pohon dikejutkan oleh serangan naga spirit Hail misterius. Hanya setelah serangan ini, mereka mengerti bahwa, meskipun mereka memiliki banyak anggota, binatang spiritual peringkat surga adalah sesuatu di tahap Rongtian. Kekuatan ini cukup untuk langsung membunuh salah satu dari mereka. Namun, ada beberapa individu yang mampu dalam kelompok dan mereka buru-buru berteriak menanggapi penampilan naga spirit Hail misterius. Semua ahli yang sudah mencapai tahap Shenpo harus menyerang bersama. Tahap Linglun harus mundur dan melakukan pemboman terkonsentrasi dengan energi spiritual. Dan terlebih lagi, orang-orang yang memperoleh entry untuk Akademi Spiritual Surga Utara, semuanya adalah individu dengan sedikit kemampuan. Begitu mereka mendengar teriakan ini, mereka bertindak tegas, dan banyak tokoh bergegas ke langit ketika energi spiritual yang kuat meletus. Ratusan tokoh muncul di depan kelompok dan mengeluarkan energi spiritual yang kuat dan bergemuruh. Roar mengaum. Di langit, naga spirit Hail misterius menatap manusia-manusia ini, dan sedikit kekejaman melintas melalui mata biru sedingin esnya. Segera meraung lagi, dan semburan es keluar dari mulutnya sekali lagi. Menyerang! 100 ahli yang sudah mencapai tahap Shenpo semua berteriak. Berbagai serangan kemudian meledak pada saat bersamaan. Langit menjadi tontonan cahaya yang menyilaukan ketika serangan energi spiritual yang bergemuruh bertabrakan dengan aliran es yang luar biasa. Jebliar! Serangan hebat bertabrakan satu sama lain di langit, dan gelombang kejut besar meletus. Ngarai diukir di tanah yang dulunya tertutup salju dan es. Saat badai salju menyapu daerah itu, serangan dari kedua belah pihak secara bertahap memudar. Serangan dari naga spirit Hail misterius itu benar-benar diblokir oleh 100 ahli tahap Shenpo ini. Sungguh luar biasa ketika ada begitu banyak orang. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi memuji begitu dia menyaksikan ini. Dengan 100 ahli dari tahap Shenpo bergabung bersama, mereka mampu menyebabkan masalah bagi keberadaan seperti naga spirit Hail misterius. Loskan dan lanjut menyerang. Di langit, teriakan lain terdengar. Di belakang, ribuan tahap Linglun juga menjerit bersama. Blar ledakan.
Ribuan serangan energi spiritual langsung tersapu keluar dari mereka. Di bawah serangan ini, bahkan badai salju yang menutupi langit tertiup angin. Banyak lampu menembus langit dan mendarat di tubuh besar naga spirit Hail misterius. Duar. Suara yang dalam terdengar terus-menerus. Terhadap serangan seperti itu, naga spirit Hail misterius itu benar-benar terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Di permukaan tubuhnya, jejak bekas luka muncul di pelindung esnya yang berkilau. Roar mengaum. Sedikit rasa sakit melonjak melalui tubuhnya dan dengan demikian membuat marah naga spirit Hail misterius. Dia mengaum dengan marah dan mulai mengepakkan sayapnya yang besar dan bersalju. Energi spiritual yang keras meledak dan es mulai mengembun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa detik, tombak es yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk. Setiap satu dari tombak es ini mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang menyebabkan semua orang melompat. Jelas bahwa naga spirit Hail misterius benar-benar marah. Seret desir. Naga spirit Hail misterius mengepakkan sayap raksasanya, dan tombak es yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seketika. Mereka merobek udara dan turun ke arah sosok yang telah menyerangnya. Luar ledakan. Terhadap ofensif yang mengerikan ini, wajah-wajah pendekar tahap Shenpo langsung berubah. Mereka buru-buru mendorong energi spiritual ke batas dan membalas dengan banyak serangan energi spiritual yang menghancurkan. Brang. Saat tombak es yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, energi spiritual akan dikenakan biaya untuk melawannya. Adegan ini sangat spektakuler dan menakjubkan. Cici. Sayangnya, dalam tabrakan mengerikan seperti ini, masih ada beberapa individu yang tidak beruntung yang telah tertabrak oleh tombak es. Simbol di dahi mereka langsung hancur dan berubah menjadi cahaya yang mentransmisikan mereka. Seluruh dunia benar-benar ditutupi dengan tabrakan yang menakutkan saat gelombang kejut keluar. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di celah gunung saat mereka menyaksikan tabrakan mengerikan yang menutupi seluruh langit. Sedikit kejutan memenuhi mata mereka. Adegan ini benar-benar seperti perang besar. Perang antara manusia dan binatang spiritual peringkat surga. Mu Chen melangkah maju dan tangannya menyentuh tebing gunung yang tertutup salju. Namun, pandangannya tetap tertuju pada tabrakan mengerikan yang terjadi di kejauhan. Tiba-tiba, Mu Chen mengerutkan kening. Dia memiringkan kepalanya dan menatap tangannya sendiri yang menyentuh tebing gunung. Dia menemukan bahwa salju di lokasi ini menunjukkan tanda-tanda mencair. Selain itu, sedikit panas menembus salju. Mungkinkah pertempuran besar telah memicu semacam perubahan? Mu Chen menatap salju yang mencair perlahan dan mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat dia memusatkan pandangannya kembali ke pertempuran. Tabrakan antara kedua belah pihak berlanjut. Setiap serangan tunggal naga misterius diblokir oleh kerumunan menggunakan keuntungan angka. Meskipun ada sedikit kerugian, mereka masih berhasil menekan naga spirit Hail misterius. Ini adalah pertempuran ketahanan. Meskipun kekuatan naga spirit Hail misterius jauh melampaui semua orang di tempat kejadian, tetapi jika itu didasarkan murni pada kepadatan energi spiritual, itu saja tidak cukup untuk bersaing dengan semua orang begitu mereka bergabung. Selama kebuntuan bertahan, naga spirit Hail misterius akan dirugikan. Selain itu, ia dapat mendeteksi bahwa masih ada beberapa manusia yang licik dan kuat yang bersembunyi di lokasi tertentu. Jelaslah bahwa mereka sedang menunggu saat ketika akan dalam keadaan lelah. Selain itu, tidak dapat mengkonsumsi terlalu banyak energi, jika tidak. Wah mengaum. Naga spirit Hail misterius mengeluarkan suara gemuruh dan mengepakkan sayapnya saat armor es yang berkilau di tubuhnya mengeluarkan ledakan cahaya yang kuat. Itu benar-benar menyerang langsung terhadap serangan energi spiritual. Blar beluar ledakan. Itu bertabrakan dengan longsoran serangan saat menerjang kerumunan manusia. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya saat ekornya yang besar menyapu langit dan menghancurkan gunung-gunung. Cici. Banyak individu meledak menjadi sinar cahaya saat mereka dipukul. Simbol mereka hancur dan mengirim mereka pergi. Kerumunan dengan tergesa-gesa tersebar dan tanda-tanda orang yang bergegas pergi muncul di seluruh gunung.
Serangan habis-habisan semua orang, mari kita bunuh binatang buas ini. Membunuh. Ayo serang bersama. Berbagai tangisan bergema di langit. Saat simbol teman-teman mereka hancur, mata banyak orang menjadi merah. Mereka mendorong energi spiritual mereka ke batas dan memulai membombardir pada tubuh besar naga spirit Hail misterius. Kedua belah pihak benar-benar marah. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Beruntung orang-orang di sini memiliki perlindungan simbol. Kalau tidak, tempat ini sudah akan berubah menjadi sungai berdarah. Naga spirit Hail misterius telah menggunakan banyak energi spiritual. Ye Qingling menatap makhluk besar di langit. Setelah pertempuran seperti itu, baju besi es yang terakhir telah hancur di banyak lokasi. Itu juga mulai menjadi redup dan terbukti bahwa ia telah mengkonsumsi energi spiritual yang sangat besar. Semua orang harus memperhatikan. Kami akan menunggu sampai naga spirit Hail misterius mengkonsumsi sedikit lebih banyak energi atau ketika individu tersembunyi lainnya mulai mengambil tindakan. Mu Chen melirik mereka dengan cepat. Individu-individu yang tersembunyi jelas sangat kuat. Jika mereka menyimpan kekuatan mereka dan bergabung melawan naga spirit Hail misterius, itu pasti akan menyebabkan cedera parah pada naga spirit Hail misterius. Iya, sip. Ye Qingling, Fang Zhong, Cuki dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka semua mulai mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh mereka. Mu Chen juga mulai mengedarkan energi spiritualnya. Namun, tatapannya tiba-tiba berubah serius, dan dia mencengkeram tebing gunung dengan erat. Dia menemukan bahwa panasnya menjadi lebih dan lebih intens. Tampaknya itu bukan disebabkan oleh pertempuran. Mata Mu Chen melotot. Dia buru-buru berjongkok dan menyapu lengan bajunya. Salju menyebar dan dengan cepat meleleh. Batuan ini sebenarnya agak panas. Apa itu? Cuki dan yang lainnya memperhatikan tindakan aneh Mu Chen dan tertegun. Mu Chen mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Tampaknya gelombang panas yang kuat dengan cepat mendekati lokasi ini dari bawah tanah. Ada yang salah. Jangan bergerak sekarang. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Ye Qingling dan yang lainnya saling bertukar pandang. Jelaslah bahwa mereka memiliki beberapa keraguan. Namun, mereka mengangguk segera setelah mereka melihat ekspresi serius Mu Chen. Mu Chen menyentuh bebatuan panas dan menatap ke pegunungan putih bersalju. Tak lama setelah itu, matanya menyipit. Ini karena area itu tiba-tiba menjadi benar-benar merah. Blar-blar ledakan. Bumi tiba-tiba bergetar seolah-olah gempa telah terjadi dan tiba-tiba terbuka. Kemudian, banyak pilar lava meletus ke langit. Di bawah, tangisan dalam terdengar diiringi dengan pilar lava yang meletus. Itu bergema di seluruh langit dan tekanan energi spiritual yang sama sekali tidak kalah dengan naga spirit Hail misterius meletus. Ekspresi Mu Chen langsung berubah serius. Sedikit kejutan melintas di matanya. Di bawah bumi ini, sebenarnya ada binatang spiritual surga tingkat lain.